Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kasih Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita, amin. Kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Itu karena kasih, kemurahan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena itu mari pada saat pagi hari ini kita rindu datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk kita boleh menyembah Dia, untuk kita boleh mengagungkan Dia. Karena begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari pada saat pagi hari ini, baik saudara yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang ada di tempat ini, untuk kita sama-sama boleh datang ke hadirat Tuhan untuk senantiasa memuji memuliakan Allah kita dengan segenap hati kita. Karena Dia Yesus segalanya bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa. Layakan kami Yesus untuk kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Katakan kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan sepenuh hati kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
bahwa Engkau Yesus segalanya bagi kami. Bahwa Engkau Yesus segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus segalanya bagi kami Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang luar biasa Engkau berikan bagi kami setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh beribadah. Itu karena berkat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan, untuk kembali pada saat ini kami datang menyembah Engkau. Untuk kembali pada saat pagi hari ini kami datang sujud di hadapan Engkau Tuhan. Menaikkan segala ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Karena begitu besar pengorbanan-Mu, kuasa pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sekali lagi kuduskan setiap kami Tuhan. Dan urapi kami senantiasa dengan kuasa urapan yang baru yang daripada Tuhan. Lihat hati kami Bapa. Lihat kesungguhan kami di saat kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau Allah yang mengenal setiap pergumulan kami. Dan kami aminkan jawaban Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sekali lagi urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini, maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, urapi kami semua dengan kuasa urapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa dahsyat bagi setiap kita. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Dialah Allah yang tiada bandingannya. Kita angkat pujian ini kepada Dia. Mari kita bersukaria di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tiada bandingannya bagi kita. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar.
Tuhan, kami bersyukur Bapa karena Engkau Allah kami yang tiada bandingannya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami sungguh memerlukan Engkau Allah dalam kehidupan kami. Sungguh kami memerlukan Yesus Allah bekerja dalam kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita semua bangkit berikan sepenuh hati kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Katakan, kami perlukan Tuhan. Benar Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau Yesus. Sungguh kami memerlukan Engkau Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami perlu Engkau Yesus ada buat kami. Kami perlu Engkau Yesus menuntun kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Karena kami senantiasa boleh merasakan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami senantiasa boleh merasakan mujizat itu masih ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Karena kami senantiasa boleh merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Kami percaya Yesus. Engkau Yesus ada senantiasa buat kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kuduskan setiap kami Bapa, agar firman-Mu yang sebentar kami akan dengar itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Amat lebih mampukan kami Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap saat. Dan kami juga yakin dan percaya firman Tuhan yang akan menolong, membimbing, menuntun setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu yang terindah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita perlu banyak memahami tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kita harus membuka pikiran kita untuk bisa mengerti dan memahami keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Mengapa demikian? Supaya kita tidak keliru di dalam melakukan sesuatu, di dalam bertindak, di dalam menyikapi pergumulan dan persoalan yang terjadi hari-hari ini. Kita harus mendidik diri kita sendiri lebih ketat lagi, supaya di dalam kita berjalan, melangkah, kita tidak tersesat. Memahami keadaan yang terjadi supaya kita tidak salah menggantungkan harapan kita. Kita tidak salah berharap. Kita bisa berharap kepada Tuhan yang pastinya menjadi penolong dalam kehidupan kita. Memahami itu sangat penting tentang hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, yaitu memahami sesuatu hal yang berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kehidupan kita. Apa itu? Kita buka di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam catatan ini Rasul Paulus begitu menginginkan supaya jemaat di Efesus dapat memahami dengan jelas tentang kasih Tuhan. Memahami dengan benar kasih Tuhan
dalam kehidupan kita. Paulus berdoa artinya menunjukkan keseriusan Rasul Paulus di dalam dia memberitakan Injil. Tidak hanya sekedar dia sampaikan, tidak hanya sekedar dia beritahukan, lalu kemudian masa bodoh. Mau ngerti, mau tidak, mau memahami atau tidak, terserah. Bukan demikian. Tapi Paulus begitu menginginkan supaya jemaat di Efesus secara khusus dan secara umum buat kita semua betul-betul memahami dengan benar tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak keliru dalam hidup ini. Sehingga banyak orang tidak lagi salah menilai tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memihak. Kasih Tuhan itu hanya berlaku buat orang itu, buat kita tidak. Kasih Tuhan itu berlaku bagi kita semua yang percaya sungguh kepada Tuhan. Itu yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Paulus menggunakan satu semacam alat ukur alat ukur. Dia mengatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ukurannya itu adalah lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Sepanjang apa bumi ini? Lebih panjang kasih Tuhan. Selebar apa dunia ini? Lebih lebar kasih Tuhan. Setinggi apakah dari bumi ke langit? Dari tempat kita berpijak sampai ke langit, setinggi apa? Lebih tinggi kasih Tuhan. Sedalam apakah lautan yang kita tahu, laut begitu dalam? Lebih dalam kasih Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Artinya bahwa Paulus mau mengatakan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Ada seorang pujangga yang pernah menulis demikian. Sekalipun pohon-pohon di seluruh dunia ini menjadi polpen, pena. Sekalipun lautan di seluruh dunia ini, laut menjadi tinta. Dan sekalipun langit biru di seluruh bumi ini menjadi kertas, itu tidak cukup untuk mencatat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak terukur. Tidak ada batasan waktu. Dia begitu kekal dan melampaui segala hal dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus inginkan supaya kita pahami, mengerti. Paulus tidak hanya sekedar supaya kita tahu, tapi dia mau kita mengerti apa yang menjadi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana cara kita bisa mengertinya? Sebab itu ayat yang sama di dalam Efesus 3 ayat 18 tadi, dalam catatan atau terjemahan yang lain, ayat yang sama tapi terjemahan yang lain, menggunakan kata begini. Firman Tuhan dikatakan, Paulus berdoa supaya jemaat itu dipenuhi oleh kuasa Tuhan untuk dapat memahami. Jadi dipenuhi oleh kuasa Kristus, kuasa Tuhan, untuk dapat memahami tentang kasih Tuhan. Jadi harus dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita tidak bisa memahami kasih Tuhan dengan logika dan pikiran kita. Tidak bisa memahami kasih Tuhan dengan hitung-hitungan.
Kita harus bisa memahami kasih Tuhan kalau hidup kita dipenuhkan oleh kuasa Tuhan. Karena itu sangat tepat apa yang disampaikan Yesus hendak dia mau terangkat ke surga. Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Landasannya adalah kuasa Tuhan. Kamu bisa menjadi saksi. Maka landasan untuk bisa mengenal kasih Tuhan adalah kita harus punya kuasa. Kuasa yang akan membuat kita memahami tentang kasih Tuhan. Ada banyak orang tidak paham tentang kasih Tuhan. Tidak mengerti. Sehingga begitu gampang mereka meninggalkan Tuhan. Begitu gampang mereka lari dari panggilan Tuhan. Karena tidak memahami kasih Tuhan yang sesungguhnya. Tidak paham, tidak mengerti apa yang menjadi kasih Allah dalam hidup mereka. Sehingga gampang mereka berbuat hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu penting buat kita untuk memahaminya. Kita harus berada di dalam dimensi kasih Tuhan itu. Ya, orang yang gampang meninggalkan kasih Tuhan, dia putus harapan, dia kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan dia meninggalkan kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang baru kaki ya keluar, kakinya keluar, baru separuh kaki yang keluar, badannya masih di dalam. Ada mungkin yang sudah setengah badan sudah di luar, tapi setengahnya lagi masih di dalam kasih Tuhan. Atau mungkin ada yang sudah parah, sudah betul-betul keluar dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena tidak memahami tentang konsep daripada kasih Allah itu. Maka itu Paulus berdoa, dia berdoa agar kita semua sebagai umat Allah menerima kuasa Tuhan untuk mengerti, dapat mengerti akan kebesaran kasih Kristus. Ya, sama dengan tugas hamba-hamba Tuhan, mendoakan jemaat supaya dapat memahami tentang kasih Tuhan. Tidak mengenali gembala, tidak mengenali pendeta, tidak mengenali pembicara, pengkhotbah dimanapun, itu enggak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak mengenali kasih Tuhan. Jangan sampai kita tidak kenal apa itu kasih Tuhan. Itu penting. Bahkan dalam terjemahan lain lagi tadi, Paulus menggunakan kata dapat menyelami. Artinya mengerti secara dalam tentang kasih Tuhan. Apa yang kita pahami tentang kasih Tuhan dalam hidup kita? Yang kita tahu kasih Tuhan itu ya berkaitan dengan kalau saya berdoa Tuhan jawab. Saya dalam kesulitan Tuhan tolong. Saya dalam ketertutupan jalan Tuhan buka jalan. Saya dalam masalah sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Itu yang kita kenal tentang kasih Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran kita ketika terbalik semua situasi itu? Kita lagi sakit berdoa gak disembuhkan. Kita lagi tertutup jalan berdoa tidak dibukakan jalan oleh Tuhan. Kita lagi dalam kesulitan Tuhan tidak tolong. Apa yang menjadi pikiran kita, pemikiran kita, komentar, tanggapan kita tentang hal itu? Apakah kita akan berkata bahwa kasih Tuhan itu tidak ada? Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, saya ingin membagi dalam dua hal, dua bagian. Yang pertama, kasih Allah itu sifatnya memberi. Kasih Allah itu sifatnya memberi. Itu jelas ya dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi perhatikan, kasih Allah itu memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi sifatnya memberi. Coba kita lihat, bandingkan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Garis bawahi kata-kata begini. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita berdoa minta 5 kepada Tuhan. Tuhan kasih 10. Kita membangun harapan. Harapannya 10, Tuhan kasih 20. Karena melalui ayat ini dikatakan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Itu kasih Tuhan, sifatnya memberi. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah ada di dalam hati kita, tidak pernah kita duga, Tuhan siapkan dalam hidup kita. Sedemikian luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Garis bawahi kata mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Mengaruniakan segala berkat dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa apa yang dicatat Rasul Paulus, kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, lebih panjang, lebih lebar, lebih luas dari apapun, itu betul. Karena Tuhan menyiapkan segala berkat bagi kita semua. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita seret-seret begini, Tuhan sudah gak baik. Kasih Tuhan itu sudah kadar luasa. Ada yang Bapak Ibu dengar kata-kata kasih Tuhan kadar luasa? Sudah expire. Sudah tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi pada tahun-tahun sekarang. Kenyataannya begitu banyak yang terjadi. Belum beres dengan urusan corona. Persoalan bencana alam begitu hebat menggempur negeri kita. Dan banyak anak Tuhan di dalamnya yang terimbas oleh bencana alam. Kasih Tuhan sudah tidak berlaku. Sudah tidak kuat. Karena itu mari kita cari alternatif lain. Nah, ini yang bahaya. Karena tidak memahami tentang kasih Tuhan, sehingga orang mencari alternatif lain untuk meminta perlindungan. Karena tidak paham tentang kasih Tuhan. Sekian banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berkaitan dengan kebaikan. Bapak Ibu mengalami satu musibah dalam hidup, langsung menuduh bahwa Tuhan gak baik. Begitu curangnya kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, tadi kasih sifatnya memberi. Yang kedua, kasih Allah sifatnya meminta. Nah, ini yang tidak kita pahami selama ini barangkali, atau kurang dijelaskan dalam firman Tuhan, atau dijelaskan banyak tapi kita tidak mau mendengarkannya. Kita menutup kuping kita rapat-rapat supaya kita tidak mendengarkan. Karena ini sifatnya kita yang memberi buat Tuhan. Tadi Tuhan memberi buat kita, tapi kedua adalah Tuhan meminta kita memberi buat Tuhan. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengarkan baik-baik. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita adalah
mengasihi Tuhan. Jangan pernah bertanya tentang apakah Tuhan mengasihi Anda. Jangan pernah berpikir Tuhan mengasihi Anda atau tidak. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu sudah jelas, tuntas Tuhan kerjakan. Yang perlu dipertanyakan, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Segenap hati ya kita tahu segenap hati. Segenap jiwa kita tahu segenap jiwa. Tapi segenap akal budi itu gimana? Artinya dengan pikiran kita harus mikir. Bukan mengasihi Tuhan secara sembarangan. Tapi dipikirkan. Mengasihi Tuhan itu harus pakai akal kita. Pakai pikiran kita. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, dikerjakan. Apa yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan, jangan dilakukan. Dipikirin. Pakai akal. Ini pakai akal budi. Itu penting. Jadi Tuhan meminta kepada kita untuk mengasihi Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menuntut kita sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Dengan persoalan yang begitu luar biasa, rumit, semakin mencekam dan semakin menakutkan. Banyak orang yang semakin panik hari-hari ini. Banyak orang yang semakin gentar hari-hari ini. Banyak orang yang semakin takut hari-hari ini. Pastikan hidupmu ada di dalam kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, goncangan hebat pun terjadi. Oh, kita tidak perlu takut. Kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Kita tidak punya hak dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah untuk Kristus. Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ayat terakhir kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Dikatakan begini, harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak mau bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Camkan baik-baik itu ya, pernyataan penting, tekun dalam iman, tetap teguh berdiri, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil itu Yesus Kristus. Jadi kasih itu sifatnya apa? Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Terus membenahi diri dalam hidup ini. Ada dua kata yang sedang trendy hari-hari ini. Nyaman dan cinta. Dalam ya, nyaman dan cinta. Nyaman terhadap dosa, tapi cinta kepada Tuhan. Itu kan aneh ya. Katanya cinta kepada Tuhan, tapi nyaman terhadap perilaku dosa. Itu tidak menggambarkan kita mengasihi Tuhan. No, tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, keluar dari zona nyaman akan dosa. Dan perbaiki dirimu. Tuhan menuntut hidup kita diperbaiki, diubah oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Wah, ada banyak sekarang orang yang mulai membuat kita tergiur ya dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tawaran begitu banyak. Kita mulai cari alternatif pertolongan. Iblis mulai semakin menggunakan kesempatan. Dia mau menggeser iman kita dari Kristus. Kita gampang terpengaruh, kita gampang terhipnotis. Kita gampang terbawa rayuan gombalnya kuasa kegelapan. Hati-hati. Tetapkan dirimu di dalam Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada bandingnya dengan kasih Tuhan. Kalau kita sudah teguh di dalam Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Pahamilah kasih Tuhan supaya kita tidak keliru.
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. mari sama-sama katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. sekali lagi sama-sama katakan, seperti Bapa sayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau
Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Meskipun kami menghadapi begitu banyak pergumulan dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan menetapkan langkah kami, Engkau memegang dan menggendong kami Tuhan. Dan itu yang kami harapkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan begitu setia melayani. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan pakai terus, berikan talenta-talenta yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan, dalam hidup kami semua. Semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan tadi Tuhan, boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami mengangkat tangan kami, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saya mau menyampaikan kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa tanggal 2 Februari 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kamis tanggal 4 Februari 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan seperti biasa, di ibadah awal bulan, kita diberi kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria. Selamat ulang tahun kepada Ibu Laini yang berulang tahun tanggal 29 Januari 2021. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.